Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat, wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidis sadat sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang Allah muliakan, kami cintai dan kita rindukan kehadirannya di antara kita, guru kita semua Buya Yahya. Mari kita doakan dari majlis mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan kepada beliau, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada gurunda kita usia yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kelancaran, kemudahan dalam segala urusan, khususnya adalah urusan dakwah beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua murid-murid yang sambung hati yang sesungguhnya dengan beliau, dengan guru-guru beliau, dari guru ke guru sampai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sambung hatinya kita sebagai sebab, sebagai wasilah kita semua yaumul qiyamah nanti berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat dari beliau, syafaat yang khassah, yang sangat spesial, yang sangat khusus, dan juga syafaat-syafaat dari para ulama-ulama, guru-guru mulia kita semuanya. Yang Allah muliakan, kami cintai pejuang kami Bapak Haji Luki sebagai wakif untuk Pondok Pesantren Jonggol yang saat ini kita ada di sini. Yang Allah muliakan, kami cintai Bapak Kepala Desa Al-Ustadz Ahmad Yani. Ini jujur, Masya Allah, Kepala Desa seumur hidup, baru kali ini kami menemui Kepala Desa yang begitu luar biasa berpegang teguh pada manhajiyah yang benar. Sampai kami tadi ada yang telepon, ada yang WA karena penting mungkin di pondok sana, karena mendengar bahwa akan membentengi desa ini dari paham-paham sesat, paham-paham yang menyeleweng dan menyimpang dari ajaran ahli sunnah. Kami langsung, wajahnya langsung secara otomatis berputar, langsung menuju beliau, seakan-akan kami itu disuntik energi yang sangat luar biasa. Dan Pak Lurah, jujur kami sangat bahagia ketika antum mengatakan bahwa kami akan memagari desa ini dari paham-paham sesat selain daripada ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang luar biasa tentunya dengan para staf-staf yang lainnya. Ya Allah muliakan, kami cintai staf-staf MUI dan ketuanya tentunya wabil khusus Al-Ustadz Dimyati dan saudara kami Ustadz Sofwan. Ya Allah muliakan, kami cintai saudara-saudara kami seperjuangan, para pengurus-pengurus Al-Bahjah yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, karena yang pertama tentunya panas terik matahari yang luar biasa. Ini kalau disebutkan satu-satu materi belum sampai, panasnya sudah Masya Allah. Makanya mohon maaf saudara-saudara, antum ada di hati walaupun nggak di lisan kami, insya Allah. Ini kalau begini ini tadi kami ditertawakan oleh Haji Denny. Kenapa? Karena ingat momen indah dulu. Kami pernah umroh bersama jadi TL, tour leader. Jadi biasa begini, biasa megang begini. Ayo para jamaah, waktunya ke hotel. Tuh hotel, Masya Allah. Waktu ke Masjidil Haram, Masjidil Haram. Waktunya i'tikaf, i'tikaf. Cuman kami nggak ikut-ikut waktunya. Ayo mari belanja ke pasar, itu bagiannya beliau yang menyeru. Haji Denny itu urusannya. Ya, Masya Allah. Baik begini ya para pejuang semuanya yang Allah muliakan, kami cintai. Kami tidak akan bertausiah, kami tidak akan bermau'idhah hasanah, tidak. Karena tadi cukup dari sambutan-sambutan yang telah disampaikan
itu sudah mengandung makna-makna perjuangan yang sangat luar biasa. Masya Allah, mulai dari sambutan yang pertama sampai yang terakhir tadi, semuanya menginspirasi luar biasa. Kami hanya ingin menyisipkan sedikit saja, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak hanya dalam satu hadis, tapi dalam banyak hadis, dan perawinya yang meriwayatkan itu banyak. Maknanya pun mirip-mirip. Begini redaksinya, Rasulullah pernah bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya kata Rasulullah, termasuk perkara yang nanti akan ikut kepada seorang mukmin daripada amalan-amalannya, daripada kebaikan-kebaikannya setelah meninggal. Jadi ikutnya setelah meninggal ini. Jadi pahalanya akan terus ngalir setelah meninggal. Orangnya meninggal tapi pahala amalan tersebut terus mengalir, gak akan berhenti ila yaumil qiyamah. Apa amalan-amalan tersebut? Yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasyarah. Yang pertama ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Kemudian yang kedua, waladan salihan tarakah, anak soleh yang ditinggalkan. Maksudnya meninggalkan anak soleh. Kemudian yang ketiga, mushafan warathahu, mewariskan Al-Quran untuk dikaji, untuk dibaca, untuk direnungi. Kemudian yang keempat, masjidan banahu, masjid yang dibangunnya. Kemudian yang kelima, baitan libnis sabili banahu, rumah untuk ibn sabil yang dibangunkan untuknya. Kemudian berikutnya, nahran ajrahu, sungai atau sumur yang dialirkan untuk masyarakat. Kemudian yang terakhir, sadaqatan anfaqaha fi sabilillah, sedekah yang diinfakkan, dikeluarkan di jalan Allah. Para pejuang semuanya, kalau kita perhatikan amalan-amalan yang disebutkan tadi, itu ternyata berkumpul di tempat ini. Mulai dari yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarah, ilmu yang diajarkan dan disebarkan di tempat ini, insya Allah akan berdiri pondok yang di dalamnya ada ilmu yang diajarkan, disebarkan yang Allah ridhai, insya Allah. Amin. Kemudian yang kedua, waladan tarakah, anak-anak soleh. Yang akan belajar di tempat ini tentunya adalah anak-anak pilihan, karena mereka akan mempelajari ilmu agama. Mulai dari mempelajari menghafal Al-Quran sampai mempelajari makna, mentadaburi dan seterusnya. Dan ilmu alat-alatnya juga. Semuanya akan dipelajari di tempat ini insya Allah. Itu yang kedua, ada di tempat ini. Kemudian yang ketiga, mushafan waratha, jangan tanya untuk mushaf yang diwariskan, ada di tempat ini. Kemudian yang keempat, masjidan banahu, kita di sini hadir untuk meresmikan di antaranya pembangunan masjid. Berarti ada di tempat ini yang keempat, lihat. Kemudian baitan libni sabili banahu, rumah yang memang dibangun untuk orang-orang ibn sabil. Dan makna ibn sabil diantaranya bisa kita arti yang nazir atau serupa dengan ibn sabil adalah fisabilillah. Anak-anak santri semua fisabilillah. Orang yang berjuang fisabilillah. Jadi mirip dengan ini. Kemudian berikutnya, nahran ajrahu, di sini akan ada sumur yang dialirkan, yang di situ akan digunakan untuk para santri yang menuntut ilmu. Kemudian terakhir, sedekah, jangan tanya tentang sedekah. Baru tadi diseru tentang sedekah, baru ketahuan tadi, langsung ketahuan nomor rekeningnya salah, berarti ada yang rancur langsung, masya Allah. Nah, ini nggak selesai sampai di sini, para pejuang semuanya. Yang ingin kami sampaikan begini, ini amalan-amalan yang disebutkan tadi berkumpul di tempat ini. Kemudian yang indah begini, kita tidak mungkin sebagai seorang manusia yang lemah untuk bisa, atau jauh kemungkinannya untuk bisa mengamalkan tujuh-tujuhnya, nggak bisa. Kita lemah. Ada di antara kita yang ahli ilmu. Ini para MUI, ini saudara-saudara kami ahli, khususnya adalah senior kami Al-Bantani. Kami juga Al-Bantani kebetulan. Jadi sebetulnya harusnya kami sungkem dulu ini kalau tahu ada Al-Bantani di sini. Mohon maaf Ustaz ya, kami baru tahu ada Al-Bantani, Masya Allah. Ini kita bidangnya adalah bidang ilmu, tapi nggak ada yang lainnya, kita nggak bisa yang lainnya. Ada di antara kita yang bidangnya ahlinya sedekah, tapi untuk ilmu nggak ada, nggak bisa. Ada di antara kita yang mungkin mampunya bangun masjid, habis itu lepas, nggak tahu kemana. Ada di antara kita mengamalkan amal-amal yang lain yang orang lain tidak bisa. Artinya gini, kita ini penuh dengan keterbatasan untuk bisa beramal, apalagi mengamalkan tujuh-tujuhnya. Tapi ternyata
Para ulama mengatakan ada kaidah umum yang diambil dari banyak hadis bahwa siapapun yang mendukung, yang meridai, yang membantu satu amal ibadah, maka dia juga akan sampai pahala amal ibadah tersebut kepadanya. Dia akan dapat. Diambil dari hadis yang mana? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia yang menunjukkan ini akan mendapatkan pahala serupa seperti pahala amalan yang dilakukan oleh orang yang ditunjukkan olehnya. Satu itu. Kemudian hadis berikutnya, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan orang yang berperang di jalan Allah, hakikatnya dia telah berjuang di jalan Allah. Ini mendukung. Bahkan al-khazin al-amin, orang yang diamanati uang untuk diinfakkan di jalan Allah, bendahara dalam hal ini, diinfakkan di jalan Allah, kemudian dia menginfakkan uang tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya, jujur, tulus, sesuai dengan amanat dan tugasnya, ternyata dia sama dengan bersedekah. Lihat. Artinya lihat ini tujuh amalan yang akan kekal abadi untuk kita. Kita nggak bisa mengamalkannya secara sekaligus. Tapi insya Allah dengan hadir di tempat ini, hati yang meridai, tenaga yang kita siapkan untuk bisa membantu sekuat-kuatnya, semampu-mampunya. Kemudian harta yang kita siapkan juga untuk membantu program ini semampu-mampunya. Insya Allah semua pahala amalan yang disebutkan tadi akan ngalir ke rekening kita insya Allah. Dan wabil khusus kepada senior kami, kepada Ustadz Dimyati, yang Masya Allah ternyata beliau punya pesantren dan mungkin letaknya juga tidak jauh dari tempat ini. Ustadz, kami dulu pernah diamanati oleh guru-guru mulia, yang juga selain diamanati kami melihat pemandangan langsung. Suatu ketika Al-Habib Abu Bakar Al-Adni itu sedang ceramah. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni sedang ceramah. Kemudian tiba-tiba datang Al-Habib Umar bin Hafidh. Kemudian Habib Abu Bakar Al-Adni mengatakan begini. Bahasa simpelnya, mohon maaf katanya. Ana zahamnakum. Kata Habib Umar, la. Bal sahamtumuna. Jadi bahasa kitanya simpelnya begini. Wah, jangan-jangan kehadiran saya ini mengganggu antum, wahai Habib Umar. Karena ternyata acara intinya nanti diisi oleh Habib Umar. Habib Bakar Al-Adni mengatakan jangan-jangan kehadiran saya ini mengganggu antum, ngerepoti antum. Apa kata Habib Umar? Bukan merepoti, justru engkau yang mendukungku, yang bersama-sama bersinergi untuk bisa ngisi acara ini, untuk bisa berdakwah di jalan Allah. Makanya antara ustadz dengan ustadz itu bukan muzahamah, tapi musahamah. Bukan saling sikut menyikut, bukan saling saing menyaingi, tapi yang ada saling tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung, dorong mendorong, insya Allah. Makanya Al-Bahaja insya Allah dengan antum-antum semua yang ada di sini, apalagi khususnya para asatidzah, kami sangat siap untuk bisa bersinergi. Apa yang bisa kami bantu untuk perjuangan antum, kami siap. Dan kami mohon juga apa yang bisa antum bantu untuk perjuangan kami mohonkan itu. Insya Allah cukup. Semoga kita semua dipilih oleh Allah SWT menjadi pejuang-pejuang yang tulus, pejuangnya ahli ikhlas, pejuangnya Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua sebagaimana dikumpulkan saat ini di tempat ini, semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah SAW yaumul qiyamah nanti, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saling mencari, saling musyafaati yaumul qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.